Global Studio Center. Seri elektronika 11. Komponen elektronika pasif, yaitu resistor. Bagian 2. Komponen elektronika adalah berupa sebuah benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronika yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Video sebelumnya telah membahas tentang komponen elektronika pasif, yaitu resistor, bagian 1. Sekarang mari kita bahas kelanjutan tentang resistor, bagian 2. Rheostat adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur, atau variabel resistor, dan biasanya digunakan untuk mengendalikan arus listrik atau current, terutama pada rangkaian atau perangkat yang berarus listrik tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa rheostat adalah variabel resistor yang berfungsi untuk mengatur aliran arus listrik atau current pada suatu rangkaian elektronik ataupun listrik. Istilah rheostat berasal dari bahasa Yunani, yaitu rheos dan statis, yang artinya adalah perangkat yang mengendalikan arus listrik atau current. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Sir Charles Wheatstone. Dalam struktur rheostat, satu kaki terminalnya dihubungkan di bagian ujung jalur atau track, dan satu terminalnya lagi dihubungkan pada wiper atau penyapu atau slider atau penggeser rheostat yang dapat bergerak. Pada saat wiper atau slider bergerak dari satu ujung ke ujung lainnya, nilai resistansi juga akan berubah dari minimum 0 ke maksimum. Rheostat pada umumnya memiliki dua kaki terminal, namun ada juga yang memiliki tiga kaki terminal. Meskipun ada rheostat yang berterminal 3, pada penggunaannya dalam mengendalikan arus listrik atau current, kita hanya menggunakan dua kaki rheostat, dan satu kakinya lagi yang tak terpakai harus dihubungkan dengan kaki terminal wiper atau slidernya. Oleh karena itu, sebuah potensiometer yang umumnya berkaki terminal 3 juga dapat dimodifikasi menjadi sebuah rheostat. Hampir semua mekanisme pada potensiometer digunakan dalam pemodifikasian menjadi rheostat. Satu-satunya langkah untuk memodifikasikan potensiometer menjadi rheostat adalah dengan menggabungkan salah satu terminal potensiometer dengan terminal wiper atau slidernya. Konstruksi tersebut akan dapat membantu mengurangi variasi nilai pada resistansinya dan memperkuat peletakannya pada PCB. Tidak mudah goyang. Rheostat yang digunakan untuk mengaliri arus listrik besar ini pada umumnya terbuat dari kawat yang memiliki nilai resistansi tertentu yang digulungkan pada sebuah silinder tahan panas. Slider atau wiper rheostat berbentuk jari logam atau metal finger yang dapat bergerak melintasi jalur atau trek resistansi yang terbuat dari gulungan kawat berresistansi pada rheostat. Dalam aplikasinya, rheostat biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat yang berdaya tinggi,
seperti pengatur intensitas lampu, pengatur motor berkecepatan tinggi, pengatur suhu pada pemanas atau heater, dan oven. Berikut adalah gambar bagian-bagian rheostat beserta simbolnya. Jenis-jenis rheostat. Rheostat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rheostat rotary, rheostat slide, dan rheostat timer. Berikut ini adalah pembahasan singkat ketiga jenis rheostat yang dimaksud. Rheostat rotary adalah rheostat yang paling sering digunakan untuk mengatur daya listrik. Sebagian besar rheostat jenis rotary ini menggunakan konstruksi terbuka, namun ada juga rheostat rotary dengan konstruksi tertutup. Rheostat dipasang secara paralel untuk mengatur tingkat dan rentang daya listrik. Nilai resistansinya diatur dengan cara memutar wipernya searah jarum jam ataupun sebaliknya. Rheostat slide. Rheostat slide atau rheostat linear banyak digunakan pada laboratorium penelitian dan edukasi. Rheostat slide terbuat dari kawat berresisten yang digulungkan pada sebuah silinder yang diisolasi. Rheostat slide menggunakan slider atau penggeser untuk mengatur nilai resistansinya. Rheostat timer. Rheostat timer adalah rheostat yang berbentuk kecil dan biasanya dipasangkan pada PCB dan harus menggunakan obeng atau alat khusus untuk mengatur nilai resistansinya. Perbedaan rheostat dengan potensiometer. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti pada fisik dan cara kerja rheostat dengan potensiometer. Potensiometer yang memiliki 3 kaki terminal biasanya digunakan untuk mengatur tegangan atau voltage dengan menggunakan 3 keseluruhan 3 kaki terminalnya. Sedangkan rheostat digunakan untuk mengatur arus listrik atau current dengan hanya menggunakan 2 terminalnya. Dan umumnya, rheostat digunakan untuk mengatur arus listrik yang tinggi. Preset resistor atau trim pot. Preset resistor atau sering juga disebut dengan trim pot, trimmer potentiometer, adalah jenis variabel resistor yang berfungsi seperti potensiometer, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya, dibutuhkan alat bantu, seperti obeng kecil, untuk dapat memutar porosnya. Bentuk dan simbol trim pot bisa dilihat pada gambar. Jenis resistor yang ketiga adalah termistor atau thermal resistor. Termistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor, yang artinya adalah tahanan atau resistor yang berkaitan dengan panas atau thermal. Termistor terdiri dari 2 jenis, yaitu termistor NTC, Negative Temperature Coefficient, dan termistor PTC.
positive temperature coefficient. Komponen elektronika yang peka dengan suhu ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1833. Termistor yang ditemukannya tersebut merupakan termistor jenis NTC, Negative Temperature Coefficient. Michael Faraday menemukan adanya penurunan resistansi atau hambatan yang signifikan pada bahan silver sulfide ketika suhu dinaikkan. Namun termistor komersil pertama yang dapat diproduksi secara massal adalah termistor yang ditemukan oleh Samuel Ruben pada tahun 1930. Samuel Ruben adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Seperti namanya, nilai resistansi termistor NTC akan turun jika suhu di sekitar termistor NTC tersebut tinggi, atau berbanding terbalik, atau negatif. Sedangkan untuk termistor PTC, semakin tinggi suhu di sekitarnya, semakin tinggi pula nilai resistansinya, atau berbanding lurus atau positif. Gambar dan simbol termistor bisa dilihat pada tabel berikut. Contoh perubahan nilai resistansi termistor NTC saat terjadinya perubahan suhu di sekitarnya dikutip dari datasheet salah satu produsen termistor Murata part number NXFT15XH103. Termistor NTC tersebut bernilai 10 kiloohm pada suhu ruangan atau 25 derajat Celcius. Tetapi akan berubah seiring dengan perubahan suhu di sekitarnya. Pada minus 40 derajat Celcius, nilai resistansinya akan menjadi 197,388 kiloohm. Saat kondisi suhu di 0 derajat Celcius, nilai resistansi NTC akan menurun menjadi 27,445 kiloohm. Pada suhu 100 derajat Celcius akan menjadi 0,976 kiloohm. Dan pada suhu 125 derajat Celcius akan menurun menjadi 0,532 kiloohm. Jika digambarkan, maka karakteristik termistor NTC tersebut adalah seperti grafik di bawah ini. Pada umumnya, termistor NTC dan termistor PTC adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai sensor pada rangkaian elektronika yang berhubungan dengan suhu atau temperatur. Suhu operasional termistor berbeda-beda, tergantung pada produsen termistor itu sendiri, tetapi pada umumnya berkisar antara minus 90 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. Beberapa aplikasi termistor NTC dan PTC di kehidupan kita sehari-hari antara lain sebagai pendeteksi kebakaran, sensor suhu di mesin atau engine mobil, sensor untuk memonitor suhu baterai pack, yaitu pada kamera, handphone, laptop saat charging, sensor untuk memantau suhu inkubator, sensor suhu untuk kulkas, sensor suhu pada komputer, dan lain sebagainya. Termistor NTC atau termistor PTC merupakan komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen transducer, yaitu komponen ataupun perangkat yang dapat mengubah suatu energi ke energi lainnya. Dalam hal ini, termistor merupakan komponen yang dapat mengubah energi panas atau suhu menjadi hambatan listrik. Termistor juga tergolong dalam kelompok sensor suhu.
Cara mengukur termistor PTC, Positive Temperature Coefficient. Pertama, atur posisi saklar multimeter pada posisi ohm. Kedua, hubungkan probe pada kaki termistor. Termistor tidak memiliki polaritas. Dekatkan mata solder atau soldering tip yang panas ke termistor. Pastikan jangan menyentuh termistor, karena akan merusak bungkusan termistor. Keempat, perhatikan display multimeter. Nilai resistansinya akan naik sebanding dengan suhu tinggi di sekitarnya. Kita juga dapat menggunakan hair dryer atau pemanas lainnya untuk menaikkan suhu di sekitar termistor. Cara mengukur termistor NTC, Negative Temperature Coefficient. Pertama, atur posisi saklar multimeter pada posisi ohm. Kedua, hubungkan probe pada kaki termistor. Termistor tidak memiliki polaritas. Ketiga, dekatkan mata solder atau soldering tip yang panas ke termistor. Pastikan jangan menyentuh termistor, karena akan merusak bungkusan termistor. Keempat, perhatikan display pada multimeter. Nilai resistansi akan turun sebanding dengan suhu tinggi di sekitarnya. Kita juga dapat menggunakan hair dryer atau pemanas lainnya untuk menaikkan suhu di sekitar termistor. Termistor dinyatakan rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila saat pengukurannya terjadi kondisi seperti di bawah ini. Pertama, nilai pada multimeter selalu berada di posisi 0 saat diukur. Hal ini artinya termistor tersebut short atau terjadi hubungan singkat. Nilai pada multimeter selalu berada di posisi tak terhingga atau infinity saat diukur. Hal ini artinya termistor tersebut open atau putus. Kedua, nilai pada multimeter tidak stabil atau menunjukkan pada nilai tertentu, tetapi tidak turun ataupun naik, maka termistor tersebut juga dalam kondisi rusak. Jika kita ingin mengetahui apakah jenis termistor yang diukur tersebut adalah jenis termistor PTC atau NTC, maka kita dapat mengetahuinya dengan cara membaca nilai resistansi termistor yang bersangkutan pada saat diukur. Jika nilai resistansinya naik pada suhu panas, maka termistor yang diukur tersebut adalah termistor jenis PTC. Sedangkan jika nilai resistansinya menurun
ketika suhu di sekitarnya tinggi atau panas, maka jenis termistor tersebut adalah NTC. Untuk lebih tepat dan jelas mengetahui karakteristik dari termistor, kita dapat membaca datasheet yang disediakan oleh produsennya dengan mendownload datasheet tersebut dari situs produsennya. Jenis resistor yang keempat adalah LDR, Light Dependent Resistor. Light Dependent Resistor, atau disingkat dengan LDR, adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang, dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi LDR adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sebuah intensitas cahaya atau kondisi terang dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Sebutan lain untuk LDR adalah fotoresistor atau photoconduction ataupun photocell. Naik turunnya nilai hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pada umumnya, nilai hambatan LDR akan mencapai 200 kilo ohm pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi cahaya terang. LDR, yang merupakan komponen elektronika pekat cahaya ini, sering digunakan atau diaplikasikan dalam rangkaian elektronika sebagai sensor pada lampu penerang jalan, lampu kamar tidur, rangkaian anti-maling, shutter kamera, alarm, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar dan simbol LDR. Cara mengukur LDR dengan multimeter. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai hambatan LDR adalah multimeter dengan fungsi pengukuran ohm. Agar pengukuran LDR akurat, kita perlu membuat dua kondisi pencahayaan, yaitu pengukuran pada saat kondisi gelap dan kondisi terang. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apakah komponen LDR tersebut masih dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Mengukur LDR pada kondisi terang. Pertama, atur posisi skala selektor multimeter pada posisi ohm. Kedua, hubungkan probe merah dan probe hitam multimeter pada kedua kaki LDR. LDR tidak ada polaritas. Ketiga, berikan cahaya terang pada LDR. Keempat, baca nilai resistansi pada display multimeter. Nilai resistansi LDR pada kondisi terang akan berkisar sekitar 500 ohm. Hasil pengukuran akan berubah tergantung pada tingkat intensitas cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. Satuan terang cahaya atau iluminasi, illumination adalah lux.
Mengukur LDR pada kondisi gelap. Pertama, atur posisi skala selektor multimeter pada posisi ohm. Kedua, hubungkan probe merah dan probe hitam multimeter pada kedua kaki LDR. LDR tidak ada polaritas. Ketiga, tutup bagian permukaan LDR atau pastikan LDR tidak mendapatkan cahaya. Keempat, baca nilai resistansi pada display multimeter. Nilai resistansi LDR di kondisi gelap akan berkisar sekitar 200 kilo ohm. Hasil pengukuran akan berubah tergantung pada tingkat intensitas cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. Satuan terang cahaya atau iluminasi, illumination adalah lux. Tekan tombol like. Tekan tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom comments. Dan jangan lupa share video ke teman-teman ya. Terima kasih.